administratif gitu ya. Nah, kita ingin mencoba menuju ke arah sana gitu. Tapi ini mohon teman-teman bersabar dulu ya, ini karena masih cukup banyak beberapa teman yang sekarang Tinggal masih mencoba itu sih bergabung. Bu Neni, Pak Irfan dan Bu Teti. Tinggal 3 lagi ya, Ya, gitu. Ya, Bu ya. Teti sedang masih muter wifi-nya kayak masalah jaringan. Bu Neni belum ada jawaban dan Pak Irfan. Tapi tadi sudah menyatakan kesiapannya, Pak. Oh gitu ya. Ya. Baik kalau begitu. Jadi Sejarah gimana? Sejarah belum? Sejarah tidak masuk, Bu. Di sejarah belum ya. kurikulum di kurikulum baru sejarah kan bukan jadi ini. Ya. Baik teman-teman sekalian. Jadi atau kita mulai saja lah ya, sambil mudah-mudahan yang lain bisa menyusul bergabung Iya. gitu. Ya. Mulai Pak Hendy, Enggak, Pak. silakan untuk Ya. membawakan acaranya. Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kedatangannya secara online para wakil dari MGMP, beberapa MGMP yang memang diundang. Nah, nanti maksud kegiatan ini akan dipaparkan oleh Pak Firman. Jadi kita akan menyongsong tahun yang baru dan kita butuh persiapan. Pertama tahun yang baru dan kita juga akan menyongsong persiapan BLUD. Nah, ini juga menjadi konten-konten yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Firman. Bagaimana konten ini akan mendukung persiapan kita pada tahap persiapan BLUD. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya akan serahkan pemaparan baik tujuan dari kegiatan ini dan langkah-langkah ke depannya akan disampaikan oleh pihak Pak Firman sebagai WMM SMA 3 Bandung. Mangga waktu dan tempat saya persilahkan Pak Firman. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendy atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya banggakan teman-teman Ketua MGMP ya, di SMA Negeri 3 Bandung. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang paling utama seperti yang disampaikan oleh Pak Hendy adalah kita ingin mencari suatu terobosan ya, bagaimana kita keluar dari kebuntuan ya. Terus terang saja teman-teman sekalian, kemandekan ya, prestasi, kemudian juga peningkatan kualitas. Nah, ini disebabkan oleh beberapa handicap ya. Teman-teman sekalian, yang pertama adalah kebijakan pemerintah dengan sistem zonasi. Nah, ini adalah merupakan handicap yang pertama yang berimplikasi terhadap raw input ya, di mana raw input kita ini amat sangat tidak terukur gitu ya. Artinya berfluktuatif ya, dari mulai yang sangat rendah begitu sampai dengan yang sangat tinggi. Jadi bahkan ada siswa kita yang sebetulnya mungkin kategori kemampuan rata-rata saja tidak mencapai gitu ya. Maksud saya dari segi kecerdasan gitu. Ya, dengan perolehan IQ, kemudian juga pencapaian nilai akademik di sekolah sebelumnya ya, itu di SMP-nya juga begitu rendah ya, ini ada di SMA 3. Nah, tapi anak-anak yang berprestasi tinggi juga ada gitu. Nah, jadi handicap yang pertama tadi saya sampaikan adalah mengenai masalah raw input kita dengan sistem zonasi. Dan ini tidak bisa kita cegah ya, atau tidak bisa
kita hindari gitu. Walaupun sebetulnya kami sudah ngobrol-ngobrol dengan komite gitu ya. Waktu itu Bu Selika juga ingin berusaha karena saya memaparkan beberapa daerah seperti taruhlah di DKI Jaya ya, di Jakarta itu ada sekolah yang menjadi unggulan, di mana sekolah ini merupakan sekolah milik Pemda DKI, yaitu Husni Tamrin ya. SMA Husni Tamrin ini sepenuhnya dibiayai oleh Pemda. Kemudian yang masuk ke situ adalah anak-anak yang terbaik dari seluruh DKI Jaya, gitu ya. Yang dimaksud dengan terbaik di sini adalah terbaik akademiknya. Nah, kita juga mengusulkan bagaimana kalau di Jawa Barat ada sekolah seperti itu, ya. Kita menawarkan SMA 3 barangkali yang bisa menjadi sekolah unggulan di Jawa Barat tadi. Tetapi sampai sekarang kita belum memperoleh respon balik, gitu ya. Baik itu dari pihak dinas maupun dari pihak Pemda sendiri ya, Pemda Provinsi Jawa Barat. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita sudah memperoleh kondisi handicap yang pertama. Nah, sekarang kita juga memiliki handicap yang kedua, yaitu tidak jalannya program-program yang kita rencanakan. Tadinya kita berpikir dengan adanya raw input yang begitu rendah, bisa kita upgrade melalui program-program yang kita buatkan, gitu ya, sehingga anak-anak yang memang kualitas akademiknya di bawah itu bisa kita upgrade. Makanya kita menyiapkan beberapa program seperti program responsi, pemantapan dan seterusnya. Tapi terus terang saja berdasarkan kondisi real yang terjadi ya, jangankan responsi, pemantapan saja yang program yang terus bergulir ya secara kontinu setiap tahun itu sekarang ini tidak bisa dilaksanakan seutuhnya. Ya, di mana kita rencananya mau melaksanakan pemantapan itu dengan 2 tahap. Tahap yang pertama adalah persiapan untuk ujian sekolah dan awal persiapan tes masuk perguruan tinggi, di mana pengelola pembelajarannya adalah guru-guru internal SMA 3. Kemudian tahap yang kedua, kita ingin berkolaborasi dengan alumni, ya, baik yang mengajar di perguruan tinggi maupun yang mengajar di bimbel. Nah, tahap yang kedua ini tidak terwujud, ya, teman-teman sekalian, karena keterbatasan dana yang ada. Kita sangat sedih ya dengan kondisi SMA 3 sekarang ini. Di lain pihak, orang tua itu menuntut banyak terhadap kita, gitu ya. Tapi di sisi lain, apabila kita minta mereka berkontribusi juga amat rendah. Yang kita sayangkan teman-teman sekalian, nah ini saya baru memperoleh informasi ini dari Pak Sungkono ya, sebagai wali kelas 10. Beliau memberitahukan bahwa saya diundang oleh orang tua siswa kelas 10 untuk menghadiri halal bihalal. Dan halal bihalalnya ini hanya untuk satu kelas ya teman-teman sekalian. Halal bihalal untuk satu kelas tapi dilaksanakannya di sebuah hotel berbintang. Ya. Jadi untuk urusan yang menurut saya tidak terlalu urgen untuk peningkatan mutu ya, mereka berani habis-habisan, tetapi untuk berbicara masalah peningkatan mutu mereka ini sangat perhitungan gitu. Ya. Nah, jadi ini yang kita amat sesalkan ya. Kita juga tidak memaksakan semua orang tua itu berkontribusi gitu ya. Bagi mereka yang memang dari segi ekonominya ya di bawah standar begitu ya, kita tidak tuntut ya. Tetapi bagi mereka yang ekonominya berlebih ya kita menuntut agar mereka berkontribusi lebih. Tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Ya, terbukti saya memperoleh informasi dari bagian keuangan, justru orang tua siswa yang paling sedikit memberikan kontribusi dalam masalah pendanaan itu adalah orang tua siswa kelas 12. Padahal orang tua siswa kelas 12 itu adalah orang tua siswa yang anaknya sedang mengikuti beberapa kegiatan atau program yang kita laksanakan secara gencar. Begitu ya. Tetapi yang terjadi kondisinya seperti itu. Bahkan mereka sendiri sebetulnya adalah orang tua siswa yang waktu kelas 10 begitu anaknya diterima di SMA 3 mereka itu secara faktual membuat surat pernyataan untuk berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan ya di SMA 3 Bandung ya, dengan
membuat sebuah pernyataan bahwa mereka akan memberikan sumbangsi sekian X rupiah begitu. Dan waktu itu kita hanya mengingatkan, ya tidak menagih, kita hanya mengingatkan saja begitu, karena sesama orang yang beragama ya, namanya janji itu kan merupakan ikatan perjanjian bukan hanya dengan antara manusia, tetapi juga ikatan dengan Tuhan kan gitu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya yang terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, terus terang saja dengan dua handicap yang ada, ya, yang pertama adalah dari segi raw input yang kurang baik, kemudian yang kedua adalah tidak jalannya program-program dikarenakan keterbatasan kontribusi dari orang tua siswa. Nah, oleh karena itu adalah salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghadapi itu semua. Kalau dari segi program zonasi saya kira kita sulit ya, karena ini adalah kebijakan nasional begitu. Tetapi kalau untuk masalah pendanaan, nah ini ada satu ruang yaitu yang diberikan oleh pemerintah khususnya melalui Kemendagri, yaitu ruang untuk melakukan pengaturan atau otonomi pengaturan keuangan sendiri yang disebut dengan Badan Layanan Unit Daerah atau Badan Layanan Usaha Daerah. Nah, BLUD ini terus terang saja teman-teman sekalian, yang baru bergulir itu adalah di SMK, gitu ya. Karena mereka punya kekhasan ya atau produk-produk yang mereka bisa jual. Nah, saya mencoba ya, memang ini gagasan pertamanya itu adalah muncul dari Pak Rohmat ya, waktu itu menggulirkan, kemudian setelah dikaji, kemudian kemarin alhamdulillah teman-teman sekalian saya berhasil berkomunikasi dengan salah seorang kepala bidang di Kemendagri yang memang membidangi tentang BLUD ini. Ya, melalui perantaraan Bu Ida, karena kebetulan Bu Ida memiliki beberapa rekan di Kemendagri gitu ya, yang alumni UPI juga gitu. Nah, alhamdulillah saya sudah komunikasi dengan Pak Wisnu namanya beliau. Bahkan saya sudah bertemu langsung dengan beliau. Kebetulan beliau beberapa hari yang lalu ada kegiatan di Jawa Barat ya, dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kemudian saya langsung menemui beliau langsung di Soreang waktu itu. Nah, dari hasil diskusi itu kemudian beliau mengatakan bahwa memang betul bahwa BLUD itu tidak dirancang khusus untuk SMK gitu ya, tapi dirancang untuk SMA. Nah, beliau mengatakan ya, ini memang pernah kepala sekolah sampaikan ya, Pak Iwan pernah sampaikan kepada kami bahwa Husni Tamrin itu juga ya, sekolah yang saya sampaikan tadi unggulan di DKI itu pernah mengusulkan kepada Kemendagri, yaitu kepada Pak Wisnu untuk melaksanakan BLUD. Tetapi kemudian oleh Pak Wisnu ditolak pengajuannya itu. Saya tanya, kenapa Pak alasan ditolaknya? Ya karena katanya yang akan mereka usahakan ya, jadi bidang usaha yang mereka akan kembangkan itu adalah mereka hanya mengatakan begini, Pak, kami punya lapangan futsal, kami bisa sewakan. Kami punya lapangan basket, kami bisa sewakan. Kami punya aula, kami sewakan. Nah, kalau seperti itu, nggak usah harus lembaga pendidikan, katanya. Gitu ya. Jadi hanya menyewakan sarana prasarana seperti itu. Nah, akhirnya saya mengatakan SMA 3 tidak seperti itu, Pak. Gitu. Nah, beliau mengatakan apa bidang usaha yang ingin dikembangkan. Nah, saya kemudian menyampaikan 4 hal, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah saya sampaikan bahwa banyak guru-guru di SMA 3 ini adalah merupakan narasumber nasional, bahkan juga banyak sekali yang menjadi instruktur nasional gitu. Nah, seringkali mereka ini diundang sebagai pembicara ya, sebagai kapasitas pribadi. Nah, kami berencana menginginkan bagaimana kalau SMA 3 menjadi pusat pelatihan. Gitu ya. Jadi kalau mereka mengundang itu mereka mengundang atas nama lembaga. Dan kita pun menyiapkan untuk pelatihan, apakah itu pelatihan berbicara tentang substansi materi atau berbicara juga tentang kurikulum dan seterusnya. Kalaupun nanti misalnya kita memang harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi, ya kita akan
akan lakukan itu, ya. Kita punya link ke ITB, ke UI, ke Unpad dan seterusnya, gitu. Satu itu yang kita akan laksanakan. Kemudian yang kedua, ya, saya juga sampaikan bahwa SMA 3 Bandung ini dulu adalah sekolah RSBI, Rintisan Skala Bertaraf Internasional. Ya, jadi kurikulum kita ini adalah adaptasi kurikulum nasional dengan kurikulum Cambridge. Nah, kita karena sudah SKS, maka kita juga membuat UKBM. Ya, jadi di mana UKBM ini rencana kita ya, akan kita formulasikan ya menjadi sebuah modul bekerja sama dengan penerbit. Dan kita akan jual ya bukan hanya di internal tapi juga di luar gitu ya. Tapi ini profesional, artinya tidak jual dedek kan begitu ya. Silakan, kita hanya mengekspos ini adalah produk kami, silakan mereka untuk melihat, meneliti, tertarik silakan mereka untuk beli, ya tidak ada masalah gitu ya. Dan kemudian yang ketiga juga sejak dulu kita sudah memproduksi video pembelajaran. Mungkin teman-teman masih ingat. Nah, kita pernah memproduksi video pembelajaran waktu itu bekerja sama dengan Gramedia ya. Nah, salah satu di antaranya yang paling maju itu, yang paling menonjol biologi waktu itu, yaitu Pak Yoyo waktu itu ya dengan Pak Jainal. Nah, kita akan sekarang mengulang kembali bagaimana kita bisa memproduksi video pembelajaran. Oke, itu kata beliau. Nah, kemudian yang terakhir saya bilang yang ingin kita kembangkan diantaranya adalah kita memiliki trust ya, lulusan kita diterima di perguruan tinggi negeri terbaik ya. Kita masih termasuk sekolah yang memasok ya terbanyak siswa kita ke ITB. Nah, kita juga ingin nanti mengembangkan bimbingan belajar gitu. Ya. Memang banyak pesaing sekali, cukup banyak begitu. Tapi kalau misalnya kita bisa melaksanakan secara profesional dengan harga yang terjangkau, saya yakin ya kita bisa bersaing. Nah, setelah Pak Wisnu memperoleh laporan dari saya, akhirnya beliau mengatakan, "Baik, Pak. Lebih bagus ya kata beliau itu lakukan pengkajian." Jadi insya Allah teman-teman sekalian kita akan melakukan pengkajian ya. Mungkin kita akan melaksanakan semacam seminar. Kita akan undang ya. Beliau mengatakan undang dari Kemendagri saya aja sebagai kepala bidang BLUD. Kita juga akan mengundang dari Kemendikbud, kemudian juga dari Pemda provinsi dan juga dari Dinas Pendidikan provinsi. Ya, kemudian juga kita akan mengundang sekolah-sekolah ya SMA lah ya. SMA ya minimalnya adalah yang ada di Kota Bandung, ya maksimalnya se-Jawa Barat gitu. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah upaya kita bisa memiliki otoritas untuk mengelola keuangan sendiri, yaitu dengan mengembangkan usaha-usaha. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa persyaratan untuk BLUD ini, kata beliau ini ada 2 yang utama dan tambahan 1. Nah, 2 yang utama itu yang pertama adalah yang harus dimiliki itu adalah bidang usaha. Ya, jadi bidang usahanya ini baik bentuk jasa maupun produk atau barang gitu ya. Nah, kalau barang kan video pembelajaran, kemudian juga modul itu adalah barang. Kalau jasa diantaranya adalah bimbingan belajar, begitu ya. Ini adalah juga merupakan jasa. Jadi kita masuk ke situ. Kemudian yang kedua, bahwa produk kita ini bisa melayani masyarakat secara luas. Ya. Nah, ini kita bisa melayani masyarakat secara luas seperti video pembelajaran bisa kita sumbangsihkan untuk seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan kan begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, insya Allah mungkin kita akan menuju ke arah sana, tetapi tentu saja ini memerlukan waktu yang lama, memerlukan kajian yang begitu mendalam dan tidak bisa kita bisa selesaikan dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ya. Saya mungkin mencanangkan mudah-mudahan 3 tahun bisa terrealisir seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sambil kita menyiapkan ke arah sana, ya, saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang hasil pertemuan saya dengan Pak Wisnu dari Kemendagri. Ya, beliau
ya antusias yang mendorong ya, untuk melakukan pengkajian lebih mendalam lagi. Nah, teman-teman sekalian, walaupun kita masih memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan pengkajian ke arah sana, tapi saya ingin teman-teman sekalian ya, kita sudah mulai berjalan di lapangan, gitu ya, berjalan menuju ke arah sana. Ya. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir. Ya, ya alhamdulillah ini sudah hadir Pak Irfan ya, Pak Irfan terima kasih kehadirannya. Kemudian ini juga Bu Neni ya, alhamdulillah ini sudah bergabung gitu ya. Kemudian Bu Teti juga terima kasih ya sudah bergabung. Nah, teman-teman sekalian, jadi hari ini yang pertama ingin kita bahas adalah bahwa sehubungan dengan kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan awal tahun pelajaran khusus untuk siswa kelas 10, maka kita ingin menggagas ya dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini diantaranya adalah kita ingin membuat modul pembelajaran di SMA Negeri 3 Bandung. Nah, kita akan mulai dengan mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, mohon di MGMP-nya ini dibahas betul-betul, begitu ya. Prioritas utama tentu saja dalam waktu yang dekat ini, ya kita punya waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan gitu ya. Sebetulnya yang lebih efektif itu kita punya waktu hanya 1 bulan saja, yaitu bulan Juni. Ya, akhir Juni kita ingin untuk yang kelas 10 itu sudah naik cetak, gitu ya. Sehingga awal tahun pelajaran atau paling telat itu adalah 1 bulan setelah KBM berjalan, maka kita sudah bisa mengekspos karya kita. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa mengeksposnya? Nah, nanti mungkin kita akan kaji. Ya, apakah memungkinkan ya kita bekerja sama dengan penerbit nasional? Nah, sehingga kalau kita bisa, mereka kan sudah memiliki izin edar begitu ya. Nah, salah satu di antaranya juga kita bisa membeli menggunakan dana BOS seperti itu. Ya, asal ya sudah termasuk kategori buku yang layak seperti itu. Tapi saya memiliki keyakinan ya teman-teman sekalian bisa memproduksi buku yang layak untuk jual itu. Nah, ini dulu ya teman-teman sekalian ya. Jadi, nah mengenai video pembelajaran kita akan lakukan seiring proses pembelajaran berjalan. Karena tentu saja ini memerlukan beberapa sarana pendukung. Ya, di antaranya saya sudah meminta ke bagian sarana untuk menyiapkan ruangan ya untuk dijadikan studio pembelajaran, yaitu di tingkat 2 di belakang, ya, yang di sebelah Labcom. Nah, itu kita akan buat studio pembelajaran di situ. Kemudian kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa bagian yang mengurus tentang BOS dan seterusnya. Itu juga kita akan benahi ya, mulai pembelian dari perangkat-perangkatnya sampai dengan juga rehab ruangan gitu ya. Nah, kalau itu sudah berjalan, insya Allah video pembelajaran bisa kita produk di situ gitu ya. Tapi saya yakin kalau buku bahan ajarnya atau modulnya ini kita bisa selesaikan, maka proses pembuatan video pembelajaran tidak akan terlalu sulit karena bisa mengikuti alur dari modul yang sudah kita buat. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi yang paling utama itu adalah pembuatan modul dulu yang sekarang kita ingin kedepankan. Nah, teman-teman sekalian, saya langsung saja untuk menghemat waktu ya. Jadi silakan teman-teman sekalian itu berunding di MGMP masing-masing ya. Yang pertama itu adalah bagaimana menentukan siapa penulis modul tersebut, gitu ya. Nah, kita rencana akan membuat modul itu serentak, ya, modul untuk kelas 10
kelas 11 dan kelas 12. Seperti itu. Nah, yang prioritas untuk naik cetak itu yang kelas 10 dulu. Ya. Nah, silakan nanti dirundingkan di MGMP kira-kira siapa yang akan diberikan tugas untuk mengampu mata pelajaran kelas 10. Seperti itu. Nah, misalnya ada 2 atau 3 orang guru, nah diharapkan semua guru-guru yang akan mengampu mata pelajaran di kelas 10 tersebut ya, itu berkolaborasi untuk bersama-sama membuat modul. Gitu ya. Modul untuk semester 1 dan semester 2. Seperti itu. Nah, silakan berunding. Misalnya 3 orang ya menganalisis capaian pembelajaran ya. Nanti saya akan sampaikan ya materi-materinya yang di capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud gitu. Nah, ini silakan. Nah, mengenai sistematikanya teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit ya. Sebentar ya. Nah, ini kira-kira. Teman-teman sekalian terlihat tidak? Ya, terlihat ya. Baik. Nah, ini adalah usulan dari sistematika penulisan modul pembelajaran. Nah, ini saya ambil dari modul dari Cambridge ya, teman-teman sekalian. Gitu. Jadi ini saya lihat modul dari Cambridge ini cukup baik. Nah, ini sistematikanya seperti biasa. Yang pertama itu adalah kata pengantar, kemudian yang kedua adalah pendahuluan, kemudian yang ketiga di sini adalah bab 1, gitu ya. Nah, misalnya bab 1 itu terdiri dari 2 materi, berarti bab 1 di dalam bab 1 itu ada pendahuluan materi A dan B misalnya, ya ada 2 materi. Nah, kemudian setelah pendahuluan membahas kedua materi itu secara umum, baru kemudian berbicara materi A. Ya, materi A secara ringkas saja, tetapi efektif efisien lah begitu. Kemudian contoh soal 1 jawaban, contoh soal 2 jawaban dan seterusnya. Setelah selesai itu baru kemudian ada latihan mandiri. Nah, latihan mandiri ini bentuknya adalah soal uraian ya. Kemudian nanti di akhir latihan mandiri ini ada jawaban. Tapi jawaban itu hanya jawaban akhir saja. Begitu ya. Hanya jawaban akhir saja. Nah, demikian juga materi B sama ya, teman-teman sekalian. Diuraikan materi B-nya secara ringkas, efektif, efisien. Kemudian ada contoh soal, ada jawaban. Contoh soal lagi, jawaban dan seterusnya. Kemudian juga di situ ada latihan mandiri, ya, uraian juga bentuknya. Kemudian ada jawabannya. Hanya jawabnya saja. Jadi tidak ada uraian jawaban seperti itu. Nah, kemudian setelah materi ini selesai baru ada ringkasan materi. Nah, kemudian setelah ringkasan materi, nah di sini ada latihan lagi, teman-teman sekalian. Nah, ini latihan materi yang A dan B ini dikumpulkan jadi satu kesatuan. Gitu ya. Nah, di sini juga dimohon soalnya itu ya, itu mulai dari tingkat yang rendah, kemudian sedang, tinggi ya, sampai dengan yang ya istilahnya bisa dikatakan soal terpadu. Gitu ya. Soal yang terpadu yang misalnya berbentuk wacana dan seterusnya. Ya, kita mengacu ke AKM. Jadi ada di situ. Nah, kemudian baru terakhir ini adalah soal ulangan. Ya, semua materi tersebut. Nah, ini soalnya berbentuk pilihan ganda. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini kira-kira teman-teman sekalian silakan di screenshot ya. Jadi ini adalah sistematika dari penulisan modul pembelajaran. Gitu. Nah, itu mengenai sistematikanya.
Silakan barangkali kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan barangkali. Abdi. Saya. Abdi. Mangga Pak Hendy Bu Deti, terus sementara. Iya. Bu Deti, Bu Rini juga. Mangga Bu Deti. Oke. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tadi tentang kontribusi dana ya Pak Firman. Ya. Belum dulu ini ya. Ini mah pengalaman. Oh iya. Pengalaman waktu kelas 1, kelas 2 ya. Begitu masuk ke kelas 2 barulah sekolah menyatakan bahwa ada sumbangan. Tetapi nah, ini banyak keluhan dari orang tua bahwa tidak ada kejelasan dananya harus berapa sih? Ini kan Pak Iwan tidak boleh menyebutkan sekian-sekian. Saya juga wali kelas jadi bingung kan. Akhirnya mereka sendiri yang mencari. Akhirnya kelas itu mah dengan sakia jadi Pak kecil-kecil Pak. Kasihan, sekolah teh kasihan abdi mah. Terus ya kata Pak Firman betul bahwa nah cenah ari kana among mah meuni gampil ari kana naon ka sakola meuni hese itu ininya apa namanya itu teh naon jadi nanti keterangannya bahwa tidak ada kejelasan. Nah kemarin saya menginikan bahwa yuk kita bukannya main sih, kebersamaan, kasihan loh anak-anak tuh baru juga pandemi. Saya hanya menyentil sedikit loh ke orang tua siswa. Jadi diadakanlah outbound yang kita ya, saya pakai IO itu. Itu anak-anak tidak tahu apa-apa, hanya orang tua semuanya. Dan saya sampai tahu bahwa dananya itu satu orang sampai 260. Satu orang. Itu dalam waktu 3 hari, Pak. Selesai. Tuh, jantan saya berpikir, oh, begitu mudahnya ke ini. Saya selalu mengatakan bahwa awas itu yang tidak mampu di cover dan alhamdulillah itu selalu di cover dari awal juga yang namanya seragam dan lain-lain. Jadi tinggal menggugah ke orang tua bahwa sekarang misalkan mau ke kelas 3. Nah, jadi program kelas 3 itu apa saja? Coba sampaikan dari awal bahwa nah kelas 3 itu nanti akan ada pemantapan, akan ada ini, akan ada ini. Nah, jadi nanti orang tuanya akan tergugah mungkin ya, mudah-mudahan nih. Terus ya itu penyamaan kalau dulu mah SPP lah. Kalau sekarang ya adalah sumbangan misalkan gini, satu kelas walaupun kita yang tidak menyatakan jumlahnya, tetapi bahwa satu kelas itu misalkan harus terdana segitu, misalkan kalau boleh ya. Jadi mungkin orang tua juga merasa isin lah lamun misalkan tidak tercapai dana 1 tahun teh sakitu teh tercapai teh kan malu mungkin ya. Mungkin nah itu ya. Jadi sekitar dana mungkin disentilna ku eta itu. Terus yang kedua, saya tadi menyimak dari Pak Firman bahwa untuk melakukan BLUD, sekolah BLUD itu ada bla 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 bla. Terus saya ngelihat adanya video pembelajaran. Nah, kalau video pembelajaran mungkin itu akan disesuaikan dengan modul ya Pak ya, disesuaikan dengan modul itu berkesinambungan. Cuman saya jadi berpikir nih, anak-anak kita itu khususnya Bu Diana ya, adanya RBL. Itu RBL itu kata saya juga ya, anak-anak itu sudah mati-matian lah RBL. Itu aset loh Pak. Itu aset sekolah. Kenapa? Karena sekolah lain tidak pernah melakukan RBL. Nah itu mungkin di video pembelajaran. Kemarin saja sidang anak-anak itu adanya Bu Yatini, adanya Bu Diana,
dan menghasilkan suatu produk itu adalah aset yang bisa dijadikan inilah tujuan kita untuk BLUD. Jadi tinggal Pak Firman ke Budiana atau ini dijadikan dijadikan tujuan dari BLUD, karena sudah banyak lah anak kita menghasilkan produk yang betul-betul Pak. Saya kimia, dari fisika, dari manapun juga itu menghasilkan loh Pak, itu yang bisa dijual karena melalui riset gitu. Itu memasukkan ya Pak ya. Mungkin bisa dimasukkan sedikit. Nah, ondenya apa sih nama kalau modul pembelajaran? Nah, ya modul pembelajaran. Segitu panjang terus kedah 1 tahun. Kalau untuk satu orang itu nggak akan bisa, Pak. Jadi kalau kimia, kalau saya akan membagi-bagi. Walaupun saya tidak mengajar nanti di kelas 3, tapi saya bertanggung jawab untuk kimia. Makanya nanti pendistribusian dan apapun tanggung jawab saya. Tetapi saya punya boy-boy 2 sekarang. Jadi bisa membagi-bagi. Nah, eta abdi kunaon ngayak-ngayak Pak Firman. Mungkin itu ya Pak ya. Insya Allah jadikannya kelas 1 aja dulu ya Pak ya. Jadi untuk Juni-Juli itu kelas 1 juga, kalau 1 semester dulu aja nggak apa-apa tuh Pak, 1 semester kayak modulnya dibagi 2 gitu namanya. Karena nggak akan bisa kalau 1 bulan itu untuk 1 tahun ya, tapi gambarannya nanti bisa untuk 1 tahun gitu panggilannya Pak. Insya Allah mudah-mudahan ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu Rini. Saya dulu menurut. Oh. Nah, saya udah ngacung teh heula. Saya Bu Rini heula kayak Pak Yadi, terus Pak Yadi Bu Teti. Lady first. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf ya Pak Yeka. Begini Pak, di pertanyaan saya sebetulnya alhamdulillah sudah diterangkan oleh Bu Deti. Terima kasih Bu Deti mengenai modul. Di sini saya setuju sekali modul itu sebaiknya dibuat menjadi 2 semester karena itu berkaitan dengan ada kepentingan saya Pak untuk menulis buku modul itu. Kalau langsung 1 tahun dihitungnya cuma 1, tapi kalau misalnya oh gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya jadi 2 semester itu bisa jadi 2 kali dihitungnya. Di samping tadi lebih simpel gitu ya. Karya tulis ilmiahnya Pak, pertimbangan apa dikenaikan pangkat. Iya. K4E. Aduh, saya masih 3D Bu. Makanya masih perlu bikin buku. Terus ini Pak, saya juga setuju juga dengan RBL gitu. Malah saya ingin mereka itu mempresentasikannya dalam bahasa Inggris karena pasti itu challenge banget buat anak-anak. Dan betul tidak ada di sekolah lain gitu. Apalagi sampai diujinya dalam bahasa Inggris dalam bentuk presentasinya. Jadi disajikannya boleh dalam bahasa Indonesia, tapi presentasinya dalam bahasa Inggris dan mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya juga gitu di depan kita gitu. Nah, kemudian saya juga inginnya begini, tapi ini masih mimpinya saya juga gitu ya. Di dalam modul itu saya itu ingin ada semacam kolaborasi gitu, misalnya dengan bu guru kimia gitu ya. Jadi nanti tuh di akhirnya itu saya tuh pengen noong gitu silabusnya apa gitu ya. Nanti saya tuh pengen masuk misalnya presentasinya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi saya akan ngambil, jadi anak nggak usah bingung-bingung nyari materi, saya juga nggak usah bingung-bingung nyari materi, saya mah tinggal menoong aja ke mata pelajaran yang lain. Jadi anak itu mengerjakan sebuah tugas tapi bisa merangkum beberapa tugas juga, terutama bahasa Inggris, karena saya sangat tertarik sekali dengan perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka itu, bahwa bahasa Inggris itu menjadi katalis gitu. Jadi kalau katalis itu kan berarti bisa Mancala Putra, Mancala Putri bisa ada di sana, bisa ada di sini. Apakah memungkinkan dibolehkan membuat modul seperti itu, Pak? Gitu. Ya, terima kasih. Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya. Sudah, Bu Rini. Mangga sekarang Pak Yeka.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya dan ya menarik sekali Pak Firman mengenai BLOD ini ya. Jadi kita akan fokus pada peningkatan mutu baik di internal maupun eksternal ya. Jadi kita lebih ke bidang jasa mungkinnya seperti itu. Yeah. Dan hanya ingin memberikan beberapa masukan saja Pak Firman atau bahan pemikiran bersama gitu ya, bahwa perlu adanya pemetaan kekuatan dulu itu sebetulnya gitu. Yang mana sih kalau misalkan tadi Pak Firman bicara bahwa di kita betul bahwa ada beberapa guru yang menjadi narasumber, ada yang menjadi IN seperti itu. Dan tidak ada salahnya kalau misalkan kita benar-benar memetakan sejauh mana sih kualitas keprofesionalitasannya itu. Yeah. Karena mau tidak mau itu akan menjadi sebuah modal. Modal dasar yang akan nanti ya kita promosikan gitu bahwa ini SMA 3 punya ini. Seperti itu. Ya. Dan yang ketiga adalah tadi satunya, 2, 3. Jadi saya ingat dulu Pak, waktu saya sangat disibukkan dengan kegiatan buatan modul ajar. Saya ada di dalamnya waktu itu, bagaimana sibuknya gitu kan, saya yang ngajar, ya menerima pekerjaan yang dari teman-teman gitu. Karena kalau misalkan kita ada MGMP, saya tidak di sini bukannya pesimis gitu ya Pak ya, tapi dengan kesibukan mengajar dan lain sebagainya, apakah mungkin pembuatan modul, video bahan ajar dan lain sebagainya akan betul-betul bisa dibuat dengan baik gitu, dengan yang istilahnya kualitasnya itu layak jual seperti itu. Sehingga pemikiran saya, apakah perlu kita bukan hanya sekedar kerjasama, tapi kita punya tim khusus yang di sini dia tidak mengajar gitu ya, tapi dia hanya bagian produksi saja gitu ya, entah itu produksi modul atau video bahan ajar. Karena Pak, pekerjaan editing contoh aja, ambil satu, ngedit film aja Pak untuk menjadi berkualitas itu, waduh, itu membutuhkan waktu, butuhkan daya kreativitas yang tinggi gitu ya, tidak bisa seadanya, apalagi kalau misalkan kita ini kualitas untuk layak dijual seperti itu. Sehingga menurut saya gitu, yang pernah saya rasakan ripuh Pak gitu ya. Dulu saya zaman-zaman RSBI bikin modul-modul gitu kan, yang flash dan lain sebagainya, aduh lumayan repot, dikerjakan sendiri gitu kan, jebak kudu ngajar seperti itu. Jadi perlu Pak dipikirkan kita punya tim produksi, baik itu untuk modul, mendesain, karena saya tidak merendahkan semangat dari teman-teman anak-anak yang sekarang hobi mendesain, tapi saya menilai bahwa desain-desain mereka itu tidak layak jual seperti itu. Jadi ya memang harus kita akui, kita butuh gitu, kita butuh orang, kita butuh tim yang yang benar-benar desainnya itu desain layak jual. Saya bisa mendesain, tapi menurut saya tidak layak jual. Saya bisa mendesain, tapi saya tidak layak jual seperti itu. Nah lalu kebutuhan-kebutuhan seperti ruang studio, kalau misalkan memang itu adalah kejarannya sekarang di tahun ajaran yang baru Pak, di untuk kelas 10 termasuk dengan video pembelajaran, ruang studio ini adalah menjadi tempat yang sangat vital sekali, yang dibutuhkan gitu kan. Dan ini tidak bisa ruangannya itu hanya didesain seadanya gitu kan, karena banyak sekali yang harus dipikirkan, dari lighting, kedap suara gitu ya. Tadi pagi saya sudah bicara ya dengan sarana prasarana gitu kan, bahwa ini modalnya itu banyak
gitu ya. Mungkin bisa sampai di angka 500 juta saya bilang. Karena untuk membuat studio itu ya tidak tidak hanya cukup ditempelin glass wall di tembok, terus ditambah thick block gitu ya, terus ditambah karpet biar kedap, tidak seperti itu. Tapi ada bahan-bahan yang lainnya. Ya, sehingga nah ini tadi yang saya sebutkan itu mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran juga gitu kan, karena ya saya sangat mendukung dengan adanya BOD ini, karena kalau misalkan kita bisa berhasil membuktikan BLUD di SMA gitu ya, orang lain akan ngelihat gitu kita bahwa nih sebagai pilot project kita SMA satu-satunya yang berhasil menjadikan SMA BLUD seperti itu. Itu mungkin Pak sementara. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin Pak Hendy 3 aja dulu ya Pak Hendy ya. Oke, 3 dulu ya, nanti ditahan dulu berarti yang Bu Teti. Iya. Oh ada Bu Teti satu lagi. Pak Hendy. Ada Bu Teti satu lagi. Mangga tuh. Ya, sok kata Bu Teti sahur katanya. Dari Bu Desi, dari Bu Rini, kemudian dari Pak Yadi. Mangga Bu Teti. Masih belum keluar, masih unmute Bu Teti. Masih mute. Kecil suaranya Bu Teti. Harusnya pakai headset dicobainnya. Headset coba. Oh, ada suaranya ya? Masih belum ada Bu suaranya. Ada tapi kecil itu teh. Halo, sekarang ada nggak? Ada. Mangga. Malah dibuka. Iya, terima kasih atas waktunya. Nyambung tadi dari rekan yang bertiga. Untuk pembuatan modul yang naik cetak nanti kan kelas 10. Ya ada berdasarkan kepentingan tadi Bu Rini ya, kepentingan naik pangkat, kemudian juga kepedean kami gitu, keyakinan kami bahwa modul yang kami susun adalah sudah bagus ya, memang lebih bagus per semester Pak. Jadi ketika kita melihat semester yang 1 kekurangannya di mana, jadi di semester 2 kita bisa perbaiki. Untuk awalnya memang saya juga pesimis ketika itu mau dijual, tapi mendengar tadi yang dari Bu Deti, orang tua siswa itu begitu mudah sebenarnya untuk menggalang dana. Nah, kalau memang itu dijual di dalam dulu, ya insya Allah sih saya jadi optimis gitu Pak. Ya, kalaupun tadi Pak Yadi sampaikan, ya kita belum layak jual keluar, tapi insya Allah kalau untuk di dalam dulu kita guru atau wali kelas bisa memberikan motivasi kepada orang tua sehingga mendukung gitu kan, mendukung pembelian dari modul tersebut. Kemudian ya tadi kalau hanya guru kelas 10 saja misalkan yang membuatnya, ya mungkin kita belum berpengalaman juga. Jadi kalau di matematika mungkin oke, ditekankan untuk yang kelas 10 adalah guru kelas 10, tapi tetap dirempuk gitu Pak. Tetap ada masukan dari senior-senior yang lainnya gitu. Hanya mungkin nanti kita bicarakan siapa yang harus kita tuliskan di situ sebagai penyusunnya gitu. Tetap hanya guru per kelas atau bisa ada orang guru yang lain juga. Itu untuk modul ya Pak. Kemudian bentuk soalnya nih Pak. Bentuk soal tadi Bapak sarankan adalah PG ya Pak ya. Yang saya lihat di beberapa mata pelajaran PAS sudah berkembang Pak, tidak hanya PG, apalagi dikaitkan dengan AKM. Ini sangat variatif Pak. Bisa pilihan ganda BS, bisa pilihan banyak ABCDEF dan sebagainya gitu Pak. Jadi saya sarankan tidak hanya PG gitu. Tapi bentuk lain yang ada kunjaunya, ada kunci jawabannya. Jadi akan selaras dengan di AN ya. Di AN atau di AKM. Kemudian yang berikutnya
ini nyambung juga dengan yang kolaborasi, Bu Rini. Di matematika itu sudah sering sekali memunculkan soal yang berbahasa Inggris. Nah, ketika menjelaskan, anak pun harus dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi nggak harus sih semuanya dalam bahasa Inggris gitu. Matematika semuanya diterangkan dalam bahasa Inggris. Tapi kami sudah mencoba itu di beberapa bagian, terutama di soal, dan mereka harus menjelaskan dalam bahasa Inggris juga. Gitu. Jadi sudah biasa sih buat anak 3 mah yang seperti itu teh gitu. Itu paling yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin satu-satu dulu ya, Pak Firman, dari Bu Deti. Pertama itu tentang tadi pengelolaan motivasi kontribusi orang tua terhadap sumbangan gitu ya. Lalu pemanfaatan sumber daya potensial lainnya tadi seperti contohnya RBL, contoh ya Pak. Jadi bisa mungkin muncul lagi sumber daya yang lain dari kita gitu kan. Jadi banyak hal yang mungkin itu muncul dari tadi. Lalu tadi ini bersambung dengan Bu Rini dan Bu Teti itu terkait dengan pertimbangan waktu penyusunan, strategi penyusunan itu. Mangga Pak untuk pertanyaan Bu Deti dulu mungkin. Baik. Jadi mungkin saya sekaligus saja mungkin ya Pak Hendy ya. Yang karena ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya, yang sama. Ya. Jadi yang mengenai kontribusi orang tua ya insya Allah seperti yang disampaikan oleh Bu Deti ya mudah-mudahan betul ya Bu Deti ya. Jadi orang tua itu mau berkontribusi ya asalkan mungkin cara komunikasi kita lah mungkin ya. Karena sebetulnya waktu kemarin itu Bu Deti terus terang saja waktu saya mengundang orang tua siswa kelas 12, kemudian Bapak Kepala Sekolah menyampaikan himbauan gitu ya, kemudian juga dari pihak kita menyampaikan program, kemudian juga bahkan yang kelas 12 itu disebutkan anggarannya, besaran anggarannya sekian, kemudian kalau melihat 2019 sebetulnya per orang itu sekian-sekian ada Pak Bu waktu itu disampaikan gitu ya untuk SPP saja 500.000 per bulan seperti itu gitu, tapi ya malah yang paling rendah kelas 12 gitu ya yang sebetulnya sudah detail kita sampaikan dari mulai anggaran sampai dengan ya istilahnya cerminan 2019 per orangnya orang tua siswa itu berapa itu sudah gitu ya. Tapi mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bu Deti kita akan coba rubah strategi ya. Mudah-mudahan program-program yang akan kita sampaikan ini lebih mengena lagi lah kepada orang tua sehingga mereka betul-betul terpanggil untuk berkontribusi gitu. Jadi mudah-mudahan itu. Kemudian mengenai RBL, insya Allah ini terima kasih Bu Deti ya. Saya nanti mungkin akan komunikasi ya dengan pengelola dari RBL, ya khususnya Bu Diana, bagaimana hasil karya anak-anak itu bisa kita wujudkan dalam bentuk sebuah produk yang nanti bisa bermanfaat, ya bukan hanya untuk kalangan internal, tapi juga kalangan eksternal di luar SMA 3 Bandung barangkali. Yang ini yang perlu diketahui, begitu. Kemudian mengenai modul, saya juga setuju kalau begitu. Jadi kita nanti bikin modul itu per semester. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya waktunya terlalu singkat, bisa saja begini. Jadi yang diproduksi itu yang semester 1 dulu, ya, yang semester 1 dulu diproduksi. Kurang lebih sekitar kita punya waktu 1 bulan. 1 bulan itu sudah betul-betul lengkap, gitu ya. 1 bulan itu lengkap semester 1. Nah, nanti untuk yang semester 2-nya ya, pada saat mulai berjalan awal tahun ajaran. Gitu ya. Jadi begitu nanti semester 1 berakhir untuk modul semester 2-nya sudah tersedia, sudah tercetak gitu.
gitu ya. Jadi saya setuju lah ya. Yang tadinya mau 10, 11, 12 ya, tapi tidak takut tidak terkejar, mangga gitu ya. Jadi kita per semester saja. Nah, rencananya teman-teman sekalian, kita ingin kerjasama saja nanti dengan penerbit ya. Jadi untuk yang pertama kali kita produksi untuk internal saja dulu ya. Jadi di internal kita produksi, kemudian untuk yang semester 1 ini apa adanya dulu lah ya. Memang misalnya baru yang bisa apa namanya ya istilahnya terproduksi kondisinya segitu misalnya ya, ya apa adanya kita cetak saja gitu ya. Nah, sambil berjalan kita kemudian akan perbaiki. Nanti kan ada edisi kedua, edisi ketiga begitu. Nah, nanti kita juga akan minta di penerbit itu ada editor di sana yang akan memberi masukan-masukan dari segi bahasa, layout dan seterusnya gitu. Nah, begitu nanti kita sudah apa namanya sudah relatif sangat baik begitu ya, sudah beberapa edisi di internal, baru kemudian kalau sudah layak jual kita bisa jual keluar. Seperti itu ya. Jadi sekarang apa namanya target kita hanya untuk produksi internal. Gitu ya. Nah, mengenai pembuatan buku tersebut, kalau begitu saya serahkan kepada MGMP lah ya. Jadi tidak usah saya patok yang mengajar kelas 10 harus membuat buku kelas 10, mangga. Silahkan diatur oleh MGMP, mau keroyokan mangga begitu ya. Jadi semua guru terlibat begitu. Nanti dibagi beberapa unit mungkin ya, sehingga semuanya bisa berkontribusi seperti itu. Nah, mengenai tadi masukan dari Bu Teti tentang soal itu adalah jangan hanya soal pilihan ganda, iya, itu memang silakan gitu ya. Cuman saya tadi hanya memberi contoh yang dari Cambridge ya. Cambridge itu soal latihan mandirinya itu adalah uraian gitu ya. Tapi soal ulangan yang terakhir, bab terakhir itu adalah pilihan ganda. Tapi kalau nanti misalnya teman-teman ingin ada di situ uraian, ada pilihan ganda, mangga begitu. Yang penting sekarang kita bisa mewujudkan. Nah, teman-teman sekalian, supaya kita tidak berangkat dari nol, maka sebaiknya teman-teman sekalian itu bisa mengkaji dari UKBM yang dulu kita buat. Ya, jadi UKBM yang kita buat, kita perbaiki. Tetapi sekarang materinya ya, teman-teman sekalian harus menginduk kepada atau mengacu kepada capaian pembelajaran. Nah, nanti saya akan ya istilahnya menyampaikan ke Pak Hendy sajalah ya, sebagai koordinator MGMP ya, yang membidangi MGMP di bawah kurikulum tentang capaian pembelajaran untuk semua mata pelajaran gitu. Nah, nanti oleh Pak Hendy mungkin bisa didistribusikan ya kepada semua ketua MGMP yang hadir hari ini. Nah, sehingga nanti teman-teman sekalian pada saat nanti rapat bersama dengan para anggotanya di MGMP masing-masing bisa melihat di kelas 10 itu semester 1 itu materinya apa saja ya, dari capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek itu gitu ya. Nanti saya akan sampaikan ya, paling telat besok lah saya sampaikan ke Pak Hendy untuk disebarkan ke yang lain. Nah, teman-teman sekalian, selain nanti teman-teman sekalian juga menunjuk penulis, mohon juga ya ada upaya untuk melakukan editor ya. Jadi silakan, apakah misalnya per unit itu dibagi-bagi, lantas kemudian untuk editornya saling silang gitu ya. Misalnya unit 1 diperiksa oleh yang membuat unit 2 dan seterusnya. Silakan diatur oleh ketua-ketua MGMP dengan para anggotanya bagaimana sebaiknya. Jadi di dalam MGMP itu ada pembuat buku, kemudian juga ada editor gitu ya. Nah, nanti teman-teman sekalian, setelah teman-teman sekalian selesai begitu ya, maka kemudian saya nanti juga akan menunjuk editor bahasa dari teman-teman bahasa ya. Nanti mungkin dari teman-teman bahasa untuk mengedit tentang masalah bahasanya gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga nanti kita akan minta juga teman-teman di IT nanti ya, yang bekerja sama dengan juga teman-teman bahasa untuk mengatur layoutnya.
Itu. Nah, target kita ya teman-teman sekalian, diupayakan tidak selesai habis lantas kemudian diupayakan di akhir bulan Juni, gitu ya. Bulan Juni itu adalah sudah sempurna teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi naik cetaknya itu adalah akhir dari bulan Juni. Jadi diupayakan, gitu ya. Kalau bisa itu 3 minggu lah, ya. Jadi 3 minggu itu sudah selesai. Kemudian yang 1 minggu itu nanti akan kita serahkan kepada editor bahasa, gitu ya. Setelah selesai editor bahasa sekalian dengan layout, maka akhir Juni itu kita bisa naik cetak, gitu ya. Nah biasanya itu kurang lebih sekitar 2 mingguan, ya. Di percetakan itu 2 minggu paling cepat, gitu ya. Bisa juga 1 bulan, tergantung dari kondisi di sana, begitu. Nah kita berharap Juli pertengahan itu sudah bisa selesai seperti itu. Nah ini mengenai masalah mekanisme dari pembuatan modul, gitu ya. Nah kemudian juga ini ada masukan yang bagus dari tadi Bu Rini ya, tentang bagaimana kalau modul ini ditambah dengan Bu Teti juga tadi ya, juga bisa berbahasa Inggris, gitu ya. Jadi insya Allah nanti sambil kita berjalan, begitu ya, kita ingin mencoba ke arah sana, gitu. Tetapi untuk sementara ini ya kita menggunakan semuanya bahasa Indonesia saja dulu ya, biar edisinya yang terbaik, kemudian juga sudah sempurna, baru kita ekspos untuk keluar. Nah mengenai Pak Yadi tadi tentang masalah video pembelajaran. Nah untuk video pembelajaran ini kita tidak akan laksanakan sekarang, gitu ya. Ya dikarenakan tadi ya kesibukan dari teman-teman sekalian untuk membuat modul. Jadi nanti setelah modul untuk semester 1 ini kita produk, ya berhasil kita produk, nah baru kita mulai sambil berjalan memikirkan langkahnya. Ya, sambil kita membenahi yang seperti tadi kata Pak Yadi, ya studio itu memerlukan biaya yang tinggi, gitu ya. Tapi saya yakin kita bisa mencari banyak bantuan, gitu ya. Ya misalnya seperti kemarin lah kita kerjasama dengan Pegadaian, kita dapat televisi raksasa 2 buah kan, dan seterusnya. Kita masih banyak, ya CSR dari beberapa BUMN nanti bisa kita upayakan, gitu. Saya yakin kalau kita ada keinginan, apapun masalahnya pasti kita akan bisa lalui, gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita, kalau kata Agim itu adalah mulai dari sekarang, dari diri sendiri, gitu ya. Karena kalau kita hanya berwacana saja, terus terang saja mengenai masalah modul ini sudah saya sampaikan di matematika itu sudah lama, gitu ya. Tapi karena kita tidak secepatnya merealisasikan, ya mengambang. Nah, makanya akhirnya rencana saya seperti tadi, segera bergerak teman-teman sekalian ya di MGMP untuk rapat dengan para anggotanya, menunjuk penulis, menunjuk editor, kemudian 3 minggu dari mulai awal Juni ya sudah bisa menyelesaikan, gitu ya. 1 minggu kita akan adakan pengeditan bahasa dan juga layout, ya, sehingga awal Juli kita bisa naik cetak. Mudah-mudahan pertengahan Juli atau akhir Juli sudah bisa kita ekspos, gitu ya, di internal SMA 3 Bandung seperti itu. Nah ini mungkin dari hasil diskusinya. Saya serahkan ke Pak Hendy, barangkali kalau ada yang ingin dibahas lagi dari teman-teman. Tadi dari Pak Yadi sih mungkin perlunya pemetaan kekuatan dan sumber daya untuk BLUD, Pak, yang mungkin belum terjawab. Ya, betul. Tadi Pak Yadi mengatakan bagaimana untuk pelatihan ya. Pemetaan kekuatan, Pak. Pemetaan kekuatan. Ya. Jadi nanti kita akan analisis seperti yang tadi disukai Pak Yadi ya, kekuatan-kekuatan kita misalnya untuk pelatihan ya, seberapa banyak
guru-guru yang memiliki kompetensi ke arah sana, begitu ya. Nanti juga kita akan petakan juga kemampuannya di bidang apa saja, gitu. Ya, apakah misalnya di kurikulum, apakah hanya substansi materi atau penilaian dan seterusnya, gitu. Nah, ini akan coba kita petakan. Demikian juga human resources yang lainnya, gitu ya. Apa yang kita miliki dan nanti bisa kita menjadi bidang usaha, gitu ya. Walaupun sebetulnya ada beberapa teman ya yang mengusulkan beberapa bidang usaha, tapi lebih banyak bidang usahanya dalam bentuk penjualan barang-barang ya, barang-barang alat-alat tulis gitu ya. Nah, ini mungkin silakan ya teman-teman sekalian, barangkali kalau ada masukan-masukan, kita ingin menggagas bidang usaha apa saja, tetapi yang kita kedepankan adalah bidang usaha yang memang ciri khas dari lembaga pendidikan seperti itu, gitu. Itu barangkali mungkin Pak Hendy. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lainnya ya tambahan pertanyaan atau masukan atau bagaimana? Mangga. Oh, Pak Irfan, mangga Pak Irfan. Ya, mangga Pak Irfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya. Nah, nimbrung lah. Mangga Pak Irfan. Ya. Tadi di awal Pak Firman menyinggung partisipasi orang tua, Pak Firman ya. Begitu rendah gitu kan. Nah, kalau menurut saya ya, kalau meskipun kita sudah zonasi, tapi ya tidak berubah total ya, orang tua yang masuk kita itu kan alhamdulillah mereka mendekat gitu kan rumahnya ya. Meskipun zonasi tetap aja yang sekolah ke kita itu kan SMP 5, SMP 2, Tarbak gitu kan, sebetulnya tidak begitu berubah meskipun namanya zonasi. Sehingga ya seperti kita saksikan, kita tidak seperti diperkirakan kita jadi sekolah yang kayak dinosaurus hanya nama besar, nggak terjadi kan. Padahal banyak memprediksi Pak bahwa nanti kalau zonasi SMA 3 itu seperti dinosaurus tinggal nama besar, tidak terbukti kan. Nah itu ya alhamdulillah gitu kan, karena orang tuanya yang sangat berkeinginan tinggi sehingga berbagai upaya gimana caranya supaya bisa masuk ke SMA 3. Nah saya punya pengalaman sih sebetulnya untuk SMA 3 mah Pak Firman ya. Dulu waktu Pak Encang saya masih ingat Pak. Pertama Pak Ridwan Kamil itu melakukan moratorium tidak boleh pungutan Pak. Ya. Nah waktu itu saya di kesiswaan punya kegiatan Bakdes Pak yang sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun, dan itu hasilnya luar biasa Pak. Dari sambutan orang tua begitu lihat hasilnya Pak, hasil Bakdes begitu anaknya banyak perubahan ke arah terutama dari sikap mereka ya, sehingga waktu ada moratorium Pak Encang manggil saya, Pak Irfan sekarang wayahna Bakdes tong laka gitu kan, karena ya moratorium nggak ada duit gitu kan. Nah, begitu juga disampaikan ke orang tua. Nah, ternyata orang tua yang pada protes, Pak, nggak mau, Pak, katanya. Itu program udah bagus, itu kenapa? Kenapa nggak bisa orang tua mau ini? Kenapa enggak, katanya, ya begitu ini. Nah, jadi waktu itu saya udah kalau begitu, Bu, kita undang aja orang tua, Pak. Kalau Pak Firman percaya, Pak, ya, saya mengumpulkan uang 250 juta itu dalam waktu 20 menit, Pak. Ya 20 menit saja. Ya kenapa? Ternyata orang tua kita itu kalau mereka yakin bahwa kegiatan itu ada manfaat buat anaknya, saya yakin orang tua itu akan mendukung, ya, akan mendukung. Nah itu satu contoh. Nah untuk sekarang barangkali ya, untuk kemarin kenapa ini? Yang pertama memang timingnya Pak ya kurang tepat untuk kelas 3 ya, terutama kita melakukan persiapan pemantapannya ketika orang tua itu sebetulnya jauh-jauh hari mereka udah habis uangnya Pak bimbel. Bimbel tuh mahal sekarang 20 juta, 25 juta. Nah, jadi mereka itu sudah mempercayakan udah lah untuk ke perguruan tinggi ke bimbel gitu kan. Sehingga ketika kita pemantapan mereka itu udah saya mau udah ke situ gitu kan. Ditambah mungkin ya waktu kita menjelaskan juga
tidak begitu meyakinkan bahwa wah programnya akan begini, Pak. Saya yakin orang tua SMA 3 itu kalau mereka merasa ini akan bermanfaat ke anaknya itu saya kira sangat mendukung, Pak. Gitu. Jadi mungkin tinggal evaluasi saja nanti kalau mau dilakukan jauh-jauh hari belum orang tua. Nah, dari sekarang misalkan jangan sampai kelas 2 udah naik kan mereka udah ini bimbel, Pak. Jadi kita penjelasan bahwa nanti bimbel di SMA 3 jamin bahwa kita akan setara sekelas lah dengan bimbel. Saya yakin mau itu, Pak. Makanya waktu dulu itu ya kita dengan Patri itu Pak ada tuntutan bahwa sebetulnya Pak Irfan di SMA 3 itu kalau bisa jangan ada bimbel yang keluar. Itu kan dari kelas 1 kalau bisa. Nah, tapi kita harus bisa menjamin bahwa bimbel yang kita lakukan itu berkualitas itu kan. Nah, dengan cara apa? Ya profesional gurunya. Nah, makanya waktu itu saya itu kan mengajak bimbel itu artinya kita menyerap ilmu aja dulu, Kak. Dari mereka seperti apa. Dan memang kan meskipun ya kita guru-gurunya hebat, tapi kan expertnya di bidang itu ada yang mereka yang lebih ya. Jadi memang kebutuhan anak itu berbeda ketika kita di kelas. Guru yang baik di kelas lah ya, belum tentu itu kepake di bimbel karena ya kebutuhannya tersendiri gitu kan. Jadi jangan merasa rendah diri ketika guru tidak kepake waktu di pemantapan misalkan. Itu karena memang ada sisi-sisi yang berbeda antara kita di kelas ya dengan di bimbel. Kalau di kelas kita membekali bagaimana anak supaya kita nanti bisa belajar di perguruan tinggi tanpa dengan metode yang benar gitu kan, jadi didaktik dan sebagainya. Tapi kalau bimbel mah bagaimana caranya kita masuk ke perguruan tinggi gitu. Itu makanya dua sisi yang tidak bisa dibentrokan. Dua-duanya perlu di proses KBM anak-anak harus diberikan bagaimana learning Pak ya. Tapi kalau di bimbel itu bagaimana bisa jeblos gitu dah. Itu gambarannya. Itu barangkali Pak Firman ya. Untuk itu jadi ya sebaiknya dikaji lah bimbelnya harus lebih proporsional, modul, segalanya terukur sehingga waktunya sekian, ini materinya apa saja sehingga sampai UTBK itu tertuntas. Tidak kemarin itu Pak berapa ini coba materi yang di ini kan, makanya saya nggak ikutan. Ini tinggal berapa bulan, satu bab aja nggak selesai, mendingan saya nggak mau itu kan. Seperti itu kemarin contohnya. Itu Pak Firman. Nah kemudian mengenai BLUD nih Pak Firman, saya juga ya sebagai SMA 3 itu saya merasa bagaimana ya supaya SMA 3 bisa tetap berjaya seperti itu. Nggak ada cara yang lain selain BLUD. Nah lagi ini saya sudah mempelajari itu betulnya Mas. Nah, tadi yang disampaikan Pak Yadi itu soalnya betul bahwa ada anak-anak support ya. Jadi apa kelebihan-kelebihan kita? Sebetulnya kan kita ada pedoman Pak bahwa manajemen yang kita kembangkan dari Pak Icang itu segi 3 itu Pak. Iya, itu kekuatan yang 3 itu Pak, manajemen ya, komite orang tua, alumni ya, komite orang tua, alumni. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Firman itu benar itu Pak. Tadi salah satunya itu yang bisa dikembangkan di situ. Tapi kalau saya kira kalau yang disebutkan sama Pak Firman itu sangat tidak ditolak Pak, karena nilai profitnya masih rendah Pak, jauh dari pada kebutuhan nanti kalau kita BLUD. Jadi kita harus mengembangkan hal-hal yang memang secara finansial bisa mengcover seluruh kegiatan. Nah, tetapi tidak seperti yang diusulkan SMA Tamrin Jakarta, sewa ini. Jadi harus ke arah jual jasa, ya, jasa profesional. Nah, jasa profesional saya kira ya untuk guru-guru Mas perlu diakui masih perlu dikembangkan lagi, hanya beberapa gelintir saja. Ini yang ada itu Pak, menurut saya di orang tua dan di alumni. Mereka banyak sekolahnya mah gratis, tapi keluar bisa jual. Dan saya juga banyak Pak itu mau lebih dari 10 itu, dan kalau saya hitung secara ya terutama kita memanfaatkan alumni dan orang tua. Nah, adapun yang disampaikan oleh Pak Firman tadi mengenai modul, saya kira itu kita belum bisa berharap ya, apalagi dengan situasi sekarang
Di mana buku saja kan harus ditentukan, Pak. Semua sekolah sekarang kan biayanya hanya dari BOS. Sedangkan belanja buku aja sudah ditentukan. Ini mana mungkin kita menjual modul kayak gitu. Jadi secara profit ya kita belum bisa untuk itu, Pak. Nah kalau kita, tapi untuk mulai saja kan, segala sesuatu mulai dari satu langkah ya baguslah kita laksanakan. Tapi jangan harap itu satu hal yang bisa yang terlalu fokus ke situ sehingga potensi-potensi yang lain terabaikan ya. Jadi mari kita, menurut saya itu Pak, menganalisa, kumpulkan semua guru dan ini mari kita tulis satu-satu kira-kira apa semua guru. Saya kira pemikiran guru banyak juga gitu kan, yang jangan dari manajemen aja, menurut manajemen ini. Saya kira pemikiran hanya 5 orang itu akan lebih sedikit daripada semua guru kita undang sama Pak Firman. Sok naon dia kira-kira gitu kan. Gitu. Jadi saya ngomongnya Pak Firman ini usulan-usulan ya yang mungkin bisa diinikan. Alhamdulillah lah saya bangga dengan Pak Firman mau meluangkan waktu, Pak Firman. Ya, Pak Firman dengan kesibukan bisnisnya di luar, saya kira pasti rada kaboler tapi Pak Firman. Ya. Dengan ini luar biasa apresiasi Pak Firman ya terus. Ya. Tapi Pak Firman perlu dukungan dari semua pihak ya. Kalau sendiri nggak akan mungkin, dan perlu kreativitas, kecerdasan dan punya kewirausahaan Pak dalam BUD itu, saya yakin itu ya. Dan mungkin kita Pak Firman bisa studi banding ya. Saya pernah dengar di Surabaya ada yang sudah BUD katanya ya, itu entah iya atau betul. Kalau enggak kan bisa studi banding lah ke situ, gimana sih yang realnya gitu kan. Nah, punten gitu Pak Firman ya, ukurannya secara global. Nah, saya tidak bisa mengobakan apa saja. Ini. Nah, mungkin kita di satu kesempatan kita berkumpul melis. Nah, inilah sumber kekuatan kita. Itu sama di orang tua dan alumni Pak, ini bisa kita manfaatkan, dan sambil dari guru, dari siswa juga Pak, saya sudah mengelis apa yang dari siswa. Bukan RBA saja sebetulnya Pak, ada beberapa yang dari siswa perlu bisa dijadikan ini, seperti halnya di SMK gitu kan. Kan di SMK kan dari siswa ya dikembangkan itu, bikin ini. Kita juga bisa Pak, saya sudah itu barangkali Pak Firman dari saya. Sementara ya, mohon maaf apabila kurang berkenan, hanya usulan saja itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga langsung Pak Firman. Mungkin langsung. Ya, ini terima kasih masukannya dari Pak Irfan. Ya, memang insya Allah kita juga ingin mengembangkan program-program unggulan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi tentang Bakdes gitu ya. Jadi sebetulnya dulu itu Pak Irfan ya teman-teman sekalian, bahwa program itu namanya adalah program pengabdian pada masyarakat sebetulnya dulu itu gitu ya. Cuman pada saat kita dulu kan Pak Firman dari LSDI ya. Dulu Pak Firman dari LSDI mau di luar negeri seperti itu. Betul. Kemudian saya tangkap kalau begitu dari Kanada ya. Program Pak Firman kita gabungkan dengan pendidikan karakter. Jadilah seperti itu, penting banget Pak Firman. Sampai saat ini Pak Firman ke daerah Bakdes itu anak datang, ada yang karaktermu, saya bangga Pak dengan itu ya. Mereka itu care. Itu kan salah satu betul, itu program Pak Firman sebetulnya itu Pak, yang belajar pengajarnya. Kalau saya dari sisi itu belajarnya, itu belajar kearifan di desanya digabungkan jadi saya gitu. Jadi betul Pak Irfan. Jadi dulu itu gagasannya sebenarnya dari anak SMA 3 yang studi di Kanada. Waktu itu saya menanya kepadanya program apa yang membuat kamu tertarik di sana, terutama yang belum ada di Indonesia. Nah, anak itu menyebutkan tadi pengabdian pada masyarakat. Jadi mereka pada saat pembagian rapot lah begitu libur, kurang lebih hampir sekitar 2 minggu, mereka kadang-kadang juga kalau musim dingin, mereka biasanya bekerja di perusahaan-perusahaan, atau kalau kita BUMN lah gitu ya, BUMN, kemudian mereka magang di sana gitu, sehingga bagi anak-anak yang saya ingin
jadi orang tenaga ahli di Pertamina. Nah, mereka selama liburan itu magang di Pertamina seperti itu. Nah, kemudian waktu itu ada gagasan juga diantaranya adalah mengembangkan ke daerah ya Pak Irfan ya waktu itu. Dan alhamdulillah responnya betul luar biasa. Nah, kita juga menggagas juga kan ada program Career Day. Ya, kita akan memanggil alumni-alumni atau tokoh-tokoh nasional maupun internasional untuk hadir di SMA 3 gitu ya. Yang baru terwujud kan waktu itu kita mengundang Direktur PTDI ya. Dirgantara Indonesia dan juga Direktur Utama Bank Mandiri yang memang alumni SMA 3. Nah, kita insya Allah akan kita lanjutkan Pak Irfan ya, seperti yang kata Pak Irfan tadi bahwa seandainya orang tua itu merasa bahwa program-program itu adalah berguna ya, bermanfaat bagi anaknya, pasti akan mendukung. Insya Allah Pak Irfan, kita akan coba ke arah sana. Nah, mengenai masalah ini untuk modul, nah ini Pak Irfan dan juga teman-teman sekalian, ini nanti kita akan cetak ya, nanti kita akan cari slot dananya. Andaikan slot dananya di sekolah, baik itu BOS maupun BOPD tidak memungkinkan, gitu ya. Saya ya istilahnya ya berani untuk investasi lah gitu ya. Jadi nggak apa-apa saya menggunakan dana saya sendiri begitu ya, karena saya ingin wujudkan ini mimpi gitu ya, bahwa SMA 3 ini memiliki buku sendiri begitu. Nah, mengenai masalah tadi seperti kata Pak Irfan, memang betul ya, kita memiliki keterbatasan penjualan buku tidak boleh gitu ya. Yang tidak boleh itu pemaksaan ya, jadi mewajibkan anak untuk membeli buku. Tapi saya punya keyakinan seandainya guru-guru di SMA 3 Bandung menggunakan buku ini sebagai acuan dalam proses pembelajaran tanpa menyuruh pada anak untuk beli, saya punya keyakinan anak akan mencari sendiri begitu ya. Jadi kita tidak usah menyampaikan belilah buku ini, nggak usah gitu. Jadi cukup misalnya untuk proses pembelajaran saya menggunakan beberapa buku. Nah, diantaranya ini buku internal SMA 3 gitu. Kemudian ini buku A, B, C dan seterusnya. Saya yakin anak-anak akan ke arah sana. Tidak usah harus diwajibkan beli gitu ya istilahnya. Nah, sambil juga kita nanti mencari slot dana dari BOS ataupun BOPD, ada nggak? Ya, karena sepengetahuan saya itu memang ada slot dana untuk pembelian buku. Nah, makanya kenapa kita kerjasama dengan penerbit yang baik itu agar supaya bukunya itu layak masuk ke NISN itu ya, sehingga nanti bisa dibeli dengan dana BOS. Kalau dana BOS itu kan berarti buku itu memang kita siapkan untuk di perpustakaan. Seperti itu gitu ya. Jadi yang paling utama itu bagaimana kita tidak melakukan pemaksaan untuk penjualan buku ini gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, seperti tadi yang diberikan masukan oleh Pak Irfan, yang penting sekarang ini kita berproduksi dulu lah ya, menghasilkan karya dulu lah ya, dari modul-modul beberapa mata pelajaran. Kita belum semua mata pelajaran ya, IPA, IPS dan bahasa dulu. Nah, mudah-mudahan nanti dari hasil karya ini nanti kita akan analisis bagaimana untuk ya istilahnya memperbanyak dari pembuatannya serta penjualannya seperti itu gitu. Barangkali Pak Hendy, mungkin saya nyambung aja ya, ini karena waktunya terbatas. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini supaya real ya. Sekali lagi mohon teman-teman sekalian setelah pertemuan kita hari ini tindak lanjuti dengan pertemuan dengan para anggota MGMP-nya untuk melakukan pembahasan tentang yang pertama adalah pembagian tugas untuk pembuatan modul kelas 10 ya. Prioritas pertama adalah semester 1. Kemudian yang keduanya adalah editor gitu ya. Kita upayakan minggu pertama, kedua dan ketiga itu mulai berproses, akhir minggu ketiga target kita adalah selesai gitu ya.
sehingga nanti saya bisa menagih ya melalui Pak Hendy nanti bagaimana penyelesaian dari modul-modul tersebut ya, sehingga 1 minggu kita akan coba untuk diedit bahasanya oleh teman-teman bahasa dan juga layoutnya gitu ya. Insya Allah besok paling telat saya akan sampaikan ke Pak Hendy tentang capaian pembelajaran dari Kemendikbud yang merupakan acuan bagi teman-teman untuk membuat materinya ya. Semester 1 itu materinya apa saja begitu ya, sehingga nanti bisa mengacu kepada capaian pembelajaran tersebut gitu ya. Barangkali itu saja mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi sekali lagi mohon supaya ini segera bergulir ya, segera teman-teman sekalian mengadakan rapat MGMP untuk membahas itu semuanya. Itu saya harapkan kini sudah bisa terrealisir ya. Soal nanti misalnya ada beberapa mata pelajaran yang memperoleh kendala ya, nanti kita akan pecahkan bersama. Tapi yang penting berjalan saja dulu ya. Mohon jangan ditunda-tunda karena waktu kita sangat terbatas. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas penyampaiannya. Nah, begitu Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Firman ini merupakan sebuah usaha kita menuju untuk niat kita ke arah BLUD. Apapun itu kita lakukan sekecil-kecilnya apa yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan ya ini pun juga nanti akan mendukung juga imbas pada kita semua. Tadi minimal kalaupun tadi modul digunakan tadi bisa berimbas pada Bapak Ibu dalam hal poin gitu kan, minimal seperti itu. Hal-hal lain juga nanti ya. Ya, itu dampak pengiring lainnya Pak. Iya, betul. Bisa nantinya juga membantu Bapak Ibu dalam hal proses pengajaran di kelas akan lebih mudah gitu. Juga meningkatkan kualitas pengajaran di SMA 3 juga gitu. Betul. Mari kita song-song kegiatan ini dengan penuh semangat, dan yaitu tadi apa yang kita bisa lakukan untuk SMA 3 ini mari kita sama-sama lakukan. Itu saja mungkin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mari sebelum selesai mungkin kita berfoto dulu. Mari yang belum dibuka kameranya silahkan dibuka sama Pak Yadi, nanti boleh dipoto ya. Oke. Bu, yang lainnya jika mau membuka, oke. Bu Inen, mana Bu Inen? Oke. Bu Inen. Kirain Bu Tessa udah nggak bisa diganggu ya. Gitu. Bu Neni mana Bu Neni? Kamera nawon. Oh. Oke, halaman 1 dulu ya. Yo, 1, 2, 3, cheese. 2 nggak ada, udah ini aja. Ada. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup kegiatan